Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat jamaah yang sangat berbahagia. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian tentang sejarah perkembangan Islam. Pada 2 pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan satu periode kepemimpinan khilafah, yaitu Khulafaur Rasyidin, dengan menampilkan 4 tokoh, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mulai malam ini kita akan mengkaji sebuah dinasti yang memang masih dalam bentuk khilafah, tetapi bentuknya sudah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Yang kita masuk pada kajian kita malam ini adalah dinasti Bani Umayyah. Jadi seperti yang pernah kita kaji pada pertemuan sebelumnya, bahwa detik-detik akhir periode Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, itu pada tahun kelima dari kepemimpinannya, itu terjadi kemelut yang disebut dengan Fitnatul Kubra, yang sekaligus menjadi awal dari terjadinya peperangan, perang saudara yang dikenal dengan sejarah perang Siffin, yaitu pasukan Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebetulnya sepele yang melatar belakangi mengapa ini terjadi, yaitu ketika Utsman bin Affan meninggal, terbunuh, maka keluarga Utsman bin Affan dalam hal ini Muawiyah bin Abi Sufyan ingin menuntut balas kepada pembunuh, dan pemerintah yang berkuasa inilah yang didesak agar melakukan atau mencari siapa yang melakukan pembunuhan ini. Kira-kira kalau kita analogikan sekarang ini, kasus tahun 1997 ketika awal terjadinya reformasi di Indonesia, itu ada beberapa mahasiswa yang meninggal di daerah Semanggi. Ya, ketika mereka demo, kemudian diamankan dan terjadilah penembakan, dan sampai detik ini itu tidak diketahui siapa penembaknya. Namun LSM, pembela mahasiswa ini, menuntut kepada pemerintah untuk mencari siapa yang kena ini. Ya, sampai detik ini, mulai setelah tentunya Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, SBY, itu selalu dituntut agar mencari siapa pembunuh, siapa penembak dari mahasiswa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, puncaknya karena dipaksakan ini persoalan, akhirnya terjadi perang antara sesama muslim di daerah yang namanya Siffin.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita lebih jauh menjelaskan ini, saya ingin menyatakan bahwa dinasti Bani Umayyah itu bertengger untuk periode pertama Bani Umayyah itu kurang lebih 19 tahun. Ya, kita saja Indonesia ini baru untuk sekian tahun kita pakai. Ini 19 tahun ya menguasai yang namanya kekhalifahan. Jadi tadi kasus yang terjadi ini ya karena perang semakin sengit, nah, maka muncullah Amr bin As mewakili Muawiyah bin Abi Sufyan dan Musa al-Asy'ari itu mewakili ya pihak Ali untuk melakukan perdamaian. Waktu itu ada yang mengangkat Al-Quran ya, pihak Muawiyah. Ali melihat Al-Quran diangkat, kita jangan teruskan, padahal ketika itu pihak Ali sudah berada dalam ya menjelang kemenangan. Nah, disinilah kemudian terjadi apa yang disebut dengan tahkim arbitrase. Nah, tahkim ini diselesaikan dengan cara damai, tetapi ada kelompok tertentu yang menganggap bahwa tahkim yang dilakukan ini itu tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum kafirun. Ada 3 ayat yang senada dari ini, fa ulaika hum fasiqun dan sebagainya. Siapa yang melakukan menetapkan hukum bukan berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan penetapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir, dia fasik. Nah, inilah kelompok Khawarij dan inilah yang menyebabkan mereka keluar. Yang tadinya dia adalah bagian dari pasukan Ali, lalu dia meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Tapi dia juga bergabung dengan kelompok Muawiyah. Dia bersendiri dan semua yang melakukan tahkim ini, arbitrase itu menjadi sasaran tembak. Inilah pihak kelari yang melakukan ya tahkim ini. Ini harus dibunuh. Masuklah sasaran Amr bin As, masuklah sasaran Musa Asy'ari, Musa al-Asy'ari, masuklah sasaran Ali bin Abi Thalib. Inilah orang-orang yang harus dibunuh karena dialah yang melakukan tahkim ini. 2 di antaranya itu tidak sempat terbunuh kecuali Ali bin Abi Thalib oleh Marjam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, jadi setelah kematian Ali, segera penduduk Madinah itu mengangkat anaknya, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia yang diangkat sebagai pengganti ya bapaknya. Ya, tetapi ternyata ini suasana semakin panas dan rupanya Hasan, ini cucu Rasulullah, itu tidak ingin terjadi pertumpahan darah lagi. Akhirnya dia mengatakan, kalau demikian udahlah, saya serahkan saya punya jabatan khalifah ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, disinilah awal berdirinya dinasti Bani Umayyah. Dan setelah diambil alih sistem pemerintahan ini, itu dirubah dari sistem demokratis menjadi sistem monarki. Sistem demokratis itu dia menjadi kepala negara atau menjadi khalifah bukan karena keturunannya, tetapi berdasarkan pemilihan. Nah, jadi dipilih oleh orang-orang yang ada pada masa itu. Nah, pada masa Bani Umayyah, tidak bisa lagi dilanjutkan sistem pemilihan. Yang berhak untuk melanjutkan kepemimpinan ini itu adalah keturunannya. Nah, menjadilah sistem kerajaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang dan
sekaligus ketika itu ibu kota negara yang tadinya ini berpusat di Madinah itu dipindahkan ke Damaskus. Damaskus ini yang sekarang ini terjadi lagi perang saudara di sana, yaitu Syria. Nah, ini Damaskus. Mengapa dipindahkan ke Damaskus? Karena pada masa itu memang Muawiyah bin Abi Sufyan itu gubernur di sana. Nah, supaya dia tetap ya solid dengan orang-orang yang ada di sana dan sangat rawan kalau dia tetap berada di Madinah, maka dia ibu kota negara ya ketika itu berada di Damaskus yang sekarang ini adalah Syria. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kemajuan yang diraih oleh dinasti Bani Umayyah? Memang kalau kita lihat dari perkembangan kerajaan atau dinasti Bani Umayyah ini memang sangat positif. Ya, yang pertama dari segi politik ini memperluas wilayah kekuasaan. Nah, jadi memang profil Bani Umayyah ini itu memang ada ciri karakteristik sama dengan raja-raja Romawi, sama dengan raja-raja Persia. Harus menggunakan pakaian kerajaan, harus menggunakan kendaraan khusus sebagai seorang khalifah. Nah, itu pada masa Bani Umayyah ini. Mengapa? Karena ya karakteristik perlu diketahui bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan ini itu masuk Islam ya setelah hijrah. Ya, jadi setelah perpindahan Rasulullah ke Madinah, ya ke Yathrib, baru ini Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi Muslim. Tadinya ini salah satu di antara suku yang menantang ya, Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun kalau kita kembali kepada silsilah keturunan, dia sebetulnya masih satu induk, itu Bani Hashim. Cuma kemudian ya dia bertemu di sana. Kemudian di dalam kepemimpinannya ini, ya seperti yang saya katakan tadi, ya yang pertama memang dilakukan adalah bagaimana membenahi sistem politik yang ada di sana. Jadi ternyata selalu waktu hari Senin yang lalu saya interaktif di RRI 1 jam, yang kemudian saya bawakan itu adalah peran ulama dan kaum muslim. Ini ada yang bertanya, kalau saya tidak salah dari Madinah, wah, apakah memang ulama perlu berpolitik atau bagaimana? Saya tidak menyatakan perlu atau tidak, tapi yang pasti dalam Islam itu politik adalah sesuatu yang sangat dipentingkan. Contohnya Rasulullah itu terlambat dimakamkan, salah satu pertimbangannya itu karena pertimbangan politik. Artinya sebelum ada pengganti Rasulullah sebagai kepala negara itu harus ditunda dulu. Berarti politik itu menentukan. Yang kedua, hampir semua di era dinasti, baik dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah, Mughal dan seterusnya, itu sangat mengedepankan persoalan. Ditambah lagi bahwa dalam kajian fikih itu ada namanya kajian fikih siasat, fikih yang memang berbicara tentang persoalan politik. Jadi ini tidak bisa dikatakan cuma memang tidak usah semuanya ulama ketika orang ini masuk ke era atau ke dunia berkiprah, nanti tidak ada lagi yang aktif membina umat, karena semua aktif dalam bidang yang tertentu haruslah kita juga. Tapi tidak boleh, tidak ada sama sekali wakil dari kalangan ulama atau cendekiawan yang duduk di legislatif
tidak ada ya dieksekutif juga ya harus ada dari kalangan ulama ya, seperti yang terjadi di NTB itu sudah 2 periode. Itu yang menjadi gubernur di sana Pak, itu Tamat Al-Azhar Mesir atau ya, itu sudah 2 periode habis hafal Quran di sana gubernur. Saya juga pernah bertemu dengan wakil gubernur Maluku Utara, ternyata juga habis ya hafal Quran. Jadi tidak menutup kemungkinan, boleh saja. Nah, yang penting bahwa memang dia punya kompetensi, dia punya kemampuan untuk memimpin umat. Bapak-bapak dan ibu saudara. Nah, di sini saya berbicara tentang politik dalam kaitan dengan bagaimana kemajuan dinasti Bani Umayyah ini dalam kaitannya dengan futuhat, ya, dalam kaitannya dengan ekspansi kekuasaan. Ya, ekspansi kekuasaan itu bahwa era Bani Umayyah inilah Islam ini menjangkau berbagai wilayah di dunia ini. Ya, di dalam catatan saya antara lain Semenanjung Arabia itu sudah diduduki oleh umat Islam. Afrika Utara mulai dari Mesir, Tunisia sampai ke Maroko. Kemudian Palestina, itu Palestina sebetulnya umat Arab sudah mulai masuk Islam di sana. Daripada Bani Umayyah ini betul-betul sudah kekuatan Islam di sana sudah luar biasa. Nah, kemudian Uzbekistan, bahkan sudah sampai ke Afghanistan, ya, daerah wilayah sekitar Persia, India, dan bahkan ya sudah sampai ke daerah China ya, pada masa itu. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, jadi itu satu. Yang kedua, kemajuan dalam bidang sastra. Ya. Di sini memang pada era Bani Umayyah, para khalifah dan para pejabat negara itu sangat menghargai tentang kesastraan, dan mereka memberi penghargaan yang luar biasa kepada mereka yang ahli dalam bidang sastra. Ya, mengapa? Karena melalui sastra inilah mereka membuat syair-syair, dan syair-syair ini yang membawa seseorang untuk dekat kepada Tuhan. Saya sekedar informasi saja, itu ada dulu kita kenal waktu itu namanya Gurindam 12, ya, Ali Raja Ali. Saya kebetulan sempat datang ke Pulau Penyengat di daerah Riau sana, Kepulauan Riau. Saya dapat ini makamnya pencipta Gurindam 12. Jadi di makamnya itu seluruh syair-syairnya itu yang bernada pendekatan tasawuf dan sekaligus membawa orang untuk dekat kepada Allah itu ditulis dengan pintar emas. Jadi ini, dan menurut riwayat, saya baca riwayat di sana itu ternyata ini Sultan Raja Ali Hadi ini itu ada keturunan Buddhisnya. Jadi boleh jadi adalah karena orang-orang dari Sulawesi Selatan ini pada umumnya itu dia punya karakteristik pada masa lalu untuk berkelana, dan sampailah ke Sumatera, sampai ke Kalimantan, sampai ke mana-mana. Nah, salah seorang di antaranya ini yang pengarang Gurindam 12, pulaunya kecil, tetapi pernah menjadi pusat ya pemerintahan di Kepulauan Riau ya pada masa Raja Ali Hadi. Bapak-bapak dan ibu saya hormati, jadi sastra ini tetap dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, pada masa dinasti Bani Umayyah ini
itu memberi penghargaan kepada para ilmuwan, bahkan memberi penghormatan yang luar biasa kepada para pengajar. Dan saya baru saja membaca sebuah tulisan bahwa ternyata salah satu faktor yang membuat terkadang kita ini, mahasiswa kita, peserta didik kita siswa ini yang tidak berberkah, ya ilmunya yang dimiliki itu, bahkan ya ilmu itulah membuat dia mungkin salah jalan, itu karena penghargaan pada gurunya, penghargaan pada dosennya itu sudah mulai kental. Nah, menurut yang saya baca itu, kalau mau ilmunya berberkah, itu jangan sampai ya guru ini tidak dihormati, jangan sampai para pendidik ini tidak diberi penghargaan yang lain. Nah, itulah sebabnya sehingga salah satu negara yang maju saat ini, yaitu Jepang, itu karena dua yang begitu mendapatkan penghargaan besar, yaitu guru dan dokter. Bahkan ketika Jepang hancur, Nagasaki dan Hiroshima dibom pada tahun 1945, itu raja Jepang, kaisar Jepang hanya bertanya, masih adakah guru yang hidup? Dijawab oleh rakyat, masih. Nah, kalau masih ada, kita bangun kembali Jepang ini, ya. Dan lewat singkat, ya kemudian berjaya. Nah, itu luar biasa. Makanya di sana Pak, penghargaan orang Jepang terhadap para pendidik, para pengajar itu sangat tinggi. Nah, ini ada ya fenomena yang ada di sekitar kita ini, anak-anak kita ya mulai ya kurang penghormatan, penghargaannya kepada guru. Ya kalau kita biasa masih SD, SMP sampai SMA, bahkan sampai mahasiswa, kita tidak berani itu lewat di depan guru. Sekarang guru lewat, dia duduk di pinggir, naik kakinya apa ya, dia luar biasa. Bahkan sudah bukan lagi rahasia, malah guru yang berdiri di depan menulis ya dia diberlakukan macam-macam perilakunya. Nah, ini sudah luar biasa. Nah, ini pada masa Bani Umayyah ini, itu salah satu cara untuk pengembangan ilmu pengetahuan ini adalah memberi penghargaan yang luar biasa kepada para pendidik. Ya, dan pendidik inilah yang kemudian akan melahirkan generasi-generasi yang bisa membangun bangsa dan negara. Ya, bahkan di dalam catatan sejarah dikatakan mereka memberi dana khusus dalam rangka pengembangan ilmu yang diberikan kepada para ulama dan para cendekiawan. Itulah sebabnya sehingga pada masa yang lalu ya pengetahuan berkembang, ya. Dan hampir rata-rata para ilmuwan itu generalis, ya ahli dalam berbagai disiplin, ya ahli dalam bidang agama dan juga ahli dalam bidang sains. Nah, kemudian yang keempat, kemajuan dalam bidang ekonomi. Nah, salah satu faktor yang menjadi indikator kemajuan ekonomi pada masa Bani Umayyah ini, oleh karena pada masa itu meskipun ini sudah dimulai sejak masa Khulafaur Rasyidin, itu Baitul Mal, tetapi pada masa Bani Umayyah ini Baitul Mal betul-betul semacam bank yang ya, penyimpanan uang dan sekaligus pendistribusian uang. Nah, ini betul-betul difungsikan, dan seperti yang saya katakan tadi, karena Islam ini meluas, yang pertama memang dibangun ketika Islam meluas di semua daerah di mana ada umat Islam, itu adalah rumah ibadah. Nah, itu rumah ibadah, dan inilah nanti rumah ibadah sekaligus tempat menjadi pengelolaan betul Mal, ya. Jadi pengelolaan perbankan Islam itu dulu di masjid. Ya. Jadi seluruh kebutuhan-kebutuhan, makanya masjid itu menjadi pusat pembina umat, karena segala persoalan yang ada itu dapat dijumpai di masjid. Saya masih ingat waktu saya masih remaja, di Masjid Raya ini ya lengkap, ada kliniknya, ya ada macam-macam kan. Tuh, ya bahkan sebelum dibongkar ini itu ada
Jadi kalau ada orang yang kebetulan singgah di Masjid Raya ya dan kemalaman bisa bermalam di sini. Ya tentu dengan biaya yang masih terjangkau. Ya. Cuma ini pengembangan itu ya tidak bisa lagi karena mungkin lahannya kita tidak cukup untuk lagi diadakan. Nah, tapi sesungguhnya kalau kita lihat pada masa Bani Umayyah ini, ya salah satu faktor yang dikembangkan itu adalah ekonomi. Ya. Dan pengembangan ekonomi itu antara lain semua ya potensi-potensi yang ada di masyarakat itu diberi kesempatan untuk melakukan pengembangan. Mengapa itu penting? Oleh karena dengan sumber ekonomi yang baik itu pendanaan untuk membiayai gaji para karyawan, pegawai pemerintahan dan juga untuk membiayai pembangunan itu diambil dari sektor di Baitul Mal. Jadi sumber pembiayaan negara itu di Baitul Mal. Nah kemudian yang kelima, bidang administrasi. Dan ternyata memang Muawiyah bin Abi Sufyan ini piawai dalam administrasi pemerintahan. Ya makanya ya pada masa Bani Umayyah ini itu ditata agar administrasi pemerintahan ini itu berjalan dengan baik. Sistem saya baca dalam sebuah bahan perbandingan, dia berupaya ya karena yang maju ketika sebelum datangnya Islam itu ada dua kekuasaan besar, yaitu Romawi dan Persia. Nah, ini Muawiyah bin Abi Sufyan itu banyak berkiprah dalam menata ya pemerintahnya ini dengan sistem yang ada di era kerajaan Romawi. Ya rupanya dia banyak ya pada masa itu berkiprah ke Romawi. Nah, sehingga sistem administrasi yang dilakukannya itu pada masa itu sudah dianggap adalah sistem yang modern. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, oleh karena itulah maka ada satu hal yang penting juga yang dikembangkan yang saya jadikan sebagai suatu hal yang saya poinkan di sini adalah bahwa pembinaan dan pengembangan pendidikan agama itu berlangsung dengan baik. Nah, sehingga dengan demikian ya pendidikan agama ini meskipun tidak seperti sekarang ini secara formal ya begini bentuknya, akan tetapi itu sudah kajian-kajian khusus tentang masalah-masalah keagamaan, ilmu-ilmu ilahiyat itu sudah mulai dilakukan pada masa Umayyah. Nah, dan ini banyak mengundang minat para masyarakat untuk mengkaji masalah-masalah keagamaan. Nah, kemudian tentu saja ini 90 tahun bertengger, tapi tiba-tiba kemudian hilang di atas permukaan bumi ini. Ya, dalam arti kata periode yang pertama atau periode Damaskus, dan nanti akan ada Bani Umayyah periode yang kedua, yaitu periode Spanyol di Cordoba. Nah, ini kita belum sampai ke sini. Kita tuntaskan ini periode yang pertama. Apa saja kelemahannya? Mengapa Bani Umayyah yang pernah berjaya 90 tahun ini mengalami kemunduran? Ini bisa menjadi pembelajaran bagi para ya penentu kebijakan. Ya jangan sampai terlena dan bisa kena apa yang menjadi pengalaman pahit dari Bani Umayyah ini. Ada dua faktor. Ada yang saya sebut di sini faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Jadi kelemahannya yang membuat terjadinya kemunduran dan akhirnya hilang di atas permukaan bumi ini Bani Umayyah pertama. Yang pertama dari segi internal, perselisihan di antara keluarga. Nah, karena ini kan sistem kerajaan. Sistem kerajaan itu ya ini biasa bersaudara, anak-anak dari khalifah ini itu merasa itu antara satu yang lain. Bahkan belum masanya untuk menjadi khalifah itu biasa sudah mau. Nah, maka
Maka tidak jarang di antara anak-anak khalifah ini terjadi perseteruan. Sekedar informasi saja, saya ketika mengkaji Sultan Ageng Tirtayasa, saya pernah melakukan penelitian di Banten tentang bagaimana hebatnya itu Sultan Ageng Tirtayasa yang pernah menjadi mertua Syekh Yusuf. Itu ternyata yang membuat lemah posisinya ini, bahkan yang membuat kemudian juga Syekh Yusuf ini ditangkap oleh company, itu karena ulah dari anaknya sendiri. Jadi anak Sultan Ageng Tirtayasa ini namanya Sultan Adi, itu sudah mau sekali untuk menggantikan orang tuanya, sehingga tidak tanggung-tanggung untuk menggantikan orang tuanya ini menjadi raja di Banten. Dia rela bekerja sama dengan Belanda. Itu dalam sejarah itu disebutkan. Jadi anaknya sendiri yang kerjasama dengan Belanda untuk menghancurkan orang tua. Nah, jadi ini di dalam sejarah kerajaan seperti itu, Pak. Nah, dan ini juga terjadi pada masa itu. Barangkali juga kita masih ingat ini abad kejayaan, sebuah film Turki, yaitu pada masa jayanya Sulaiman, ya, Raja Sulaiman, ya, King of Sulaiman. Itu benar bahwa ketika sang raja ini berkuasa, wah, anaknya di bawah ini, apalagi dari latar belakang ibu yang berbeda, itu berseteru dan tidak jarang antara mereka saling membunuh antara satu dengan yang lain. Ya, bersaudara saling membunuh dalam rangka untuk mengganti posisi orang tuanya. Nah, ini juga terjadi. Jadi perseteruan dalam keluarga. Kedua, ketidakjelasan sistem sukses, sistem pergantian kepemimpinan. Ya. Nah, artinya tidak ada aturannya, ya, sesuai kesenangan siapa yang kira-kira yang oleh khalifah ini dianggap ini dan nanti yang menggantikan saya. Harusnya memang ada sistem yang mengatur bahwa yang berhak nanti harus menggantikan anak tertua dan siapapun orang tuanya, misalnya ibunya. Nah, ini tidak ada. Ya, itu kesenangan dari orang tua saja. Dia anggap ini yang dekat dengan saya, ini saya nanti jadikan sebagai pangeran, sebagai calon pengganti. Tentu itu akan menjadi, ya, seperti saya katakan tadi. Nah, sistem ini penting untuk diambil. Itulah sebabnya sehingga, ya, ini berlarut-larut terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, sistem sosial yang cenderung diskriminatif. Apa maksudnya? Nah, ciri khas Bani Umayyah itu adalah Arab. Inilah dinasti yang menonjol ke Araban, karena memang yang ditekankan di situ Arabisme. Nah, apa yang terjadi? Masyarakat yang tadi sudah dikuasai secara luas oleh Bani Umayyah, tentu saja di sini tidak semua dari keturunan Arab. Nah, karena dia melakukan diskriminasi, mereka yang mawali yang bukan keturunan Arab itu dijadikan warga negara kelas 2. Nah, ini juga yang kemudian pada suatu saat ini merontok. Nah, jadi sistem yang digunakan dengan sistem diskriminatif ini sangat membahayakan. Nah, ini juga dalam keluarga, Pak. Ya, dalam keluarga kita itu sekian anak tidak boleh ada diskriminasi. Hanya ini yang lebih kita sayangi, nah, ini kita agak segan. Saya ada realitas yang saya ketahui betul. Ya, orang bapaknya itu saya kenal betul, orang hebat, orang baik. Tetapi di dalam pendidikan anaknya ini itu terjadi perbedaan. Ya. Sehingga suatu ketika ada anak perempuan yang merasa selalu dianaktirikan, tanda petik. Ya, bukan anak tidak, anak kandung, tetapi selalu dianaktirikan. Misalnya sebagai contoh, ayah kakaknya setiap misalnya katakanlah naik kelas diberikan baju baru. Nah, ini anak adiknya hanya dikatakan, nah, kamu bajunya kamu nanti kau pakai kalau kau masuk sekolah nanti, kalau kau naik kelas, karena ini masih baru. Itu diam-diam itu membawa dendam. Nah, suatu ketika ini betul terjadi, cuma saya tidak ingin menyebut, ya, pasti diantara jamaah di sini pasti kenal.
Suatu ketika anaknya tadi yang merasa dianaktirikan itu ada tamunya, tamunya orang tua, dia disuruh lagi, kamu yang ambil teh, ya minuman. Tetapi apa yang terjadi? Pas minuman ini sudah dibawa dengan baik, di hadapan tamu, di hadapan orang tuanya itu, dia langsung hempaskan itu batu bersama gelas, pecah, berantakan itu di hadapan tamunya. Kaget sekali, karena ini anak selama ini sabar, tidak pernah menunjukkan rasa keberatan dengan perilaku itu. Tetapi mungkin sudah tidak tahu yang lakukan. Nah, setelah pulang tamunya ditanya, kenapa kau lakukan itu? Apa kau sengaja atau kebetulan tidak sengaja? Masa sengaja? Menantang dia. Mengapa? Ya, saya sudah merasa tidak ingin lagi selama saya dikatakan orang sabar, ya, disepelekan, dianggap, ya, dibedakan antara satu dengan lain dengan sudah saya. Padahal orang kaya. Nah, itulah. Jadi termasuk seperti itu. Nah, dalam sebuah masyarakat, pemerintah itu tidak boleh ada diskriminasi. Termasuk latar belakang ekonomi, latar belakang keturunan, latar belakang apapun juga yang ada pada masyarakat kita ini, itu harus sama. Ya, dalam istilah hukum ini, ya, equality before law. Ya, semua masyarakat harus sama di hadapan hukum itu. Tidak boleh ada yang dibedakan. Bapak-bapak dan ibu yang sempurna. Nah, kemudian yang keempat, nah ini yang terkadang, dan ini bukan nasihat, karena sistem ini dibangun di atas fondasi kemewahan. Akhirnya keluarga kerajaan, keluarga dinasti ini asik berpoya-poya, asik dengan kemewahan. Kasihkan dengan kemewahan inilah yang membuat lemahnya kerajaan. Ini juga dialami nanti pada masa era Spanyol. Ya, kasihkan itu akhirnya semangat juangnya itu menurun. Ketika orang asik dengan kemewahan, ya, maka semangat untuk berjuang, semangat untuk bagaimana nilai-nilai agama ini ditonjolkan itu akan lemah. Nah, makanya buku dunia wakar mau, ya, orang yang terlalu cinta pada dunia ini, ya, dia akan takut menghadapi maut. Artinya orang yang seperti ini akan hilang jati dirinya sebagai muslim yang sehat. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati. Nah, kemudian faktor eksternal. Ini faktor eksternal ada beberapa yang membuat lemahnya ini kerajaan. Yang pertama tadi perlawanan dari kaum Khawarij. Jadi di kaum Khawarij ini yang keluar dari pasukan Ali itu tidak pernah berhenti mengganggu pemerintahan Bani Umayyah ini. Bahkan ada dugaan sekarang ini ISIS yang ada di Irak sana, ya, yang ada di Syria itu adalah Khawarij. Ya, ada dugaan. Mengapa? Karena ciri khas Khawarij ini, pokoknya yang tidak sepaham dengan saya itu adalah musuh dan halal dan halal. Itu bahayanya. Nah, inilah yang dilakukan ISIS. Semua yang berbeda dengan ISIS itu adalah lawan, hanya dua alternatif. Kamu tinggalkan daerah ini atau saya dorong kamu mati. Nah, itu aja. Nah, ini yang dilakukan Khawarij. Nah, karena ya hantaman dan pemberontakan yang Khawarij ini, ya kerajaan ini tidak mengalami ya keharmonisan. Ya, biar bagaimana tadi kemajuan, tapi ada yang namanya konflik, ya itu sangat membahayakan. Makanya konflik ini harus dihindari dalam sebuah negara. Kalau ini negara harus harmonis, karena konflik ini akan membuat negara kita ini tidak aman. Bahkan kita saja ya bisa tidak aman keluar rumah, ya, karena di mana-mana. Jadi mudah-mudahan apa yang terjadi di bawah ini tidak berlarut-larut. Ya, hanya persoalan LAD ini, ya, lembaga adat daerah. Ya, ini sampai kemarin kan luar biasa. Bayangkan kalau gedung DPRD Kabupaten gua dibakar.
Luar biasa ini. Lihat ini tidak aman lah kondisi di sana, tidak aman. Dan apalagi sudah tidak jelas mana kawan mana lawan. Nah, ini kan bahaya, masyarakat yang akan takut yang kemana-mana. Dan sampai sekarang ini sudah turun tangan tentara, sudah turun tangan polisi, belum ada kepada saya. Ya, ini kan. Kemudian yang kedua, perlawanan dari Ahlul Bait. Ya ini kan Ahlul Bait ini adalah keturunan Ali bin Abi Thalib, keluarga Rasulullah. Ya, karena menganggap ini ya dipaksakan diambil alih kekuasaannya, mereka selalu merasa tidak senang. Ya, ini seharusnya ini berada di tangannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, tapi ya karena dibuat Hasan ini ya tidak berkutik karena dia orang bijak, ya udahlah ambil saja. Nah ini tetap keturunannya ini merasa ini diambil alih. Kemudian kaum Mawali dan tadi ini warga negara yang non Arab yang menjadi warga negara tersebut. Nah ini merasa juga tidak senang. Dan yang ketiga, ini munculnya kembali ini kekompakan dari Bani Hashim, Abbas, dari keluarga Abbas untuk kembali membangun ya kekuasaan. Dan ini karena tadi demam dalam berbagai aspek ditambah dengan berbagai ya pemberontakan akhirnya dengan mudah tadi ini Bani Abbas itu mengambil alih pemerintahan, dan nanti sesudah ini akan muncullah apa yang disebut dengan Abbasiyah. Tapi nanti akan kita telusuri beberapa tokoh yang monumental yang penting dari Bani Umayyah ini untuk saya temukan. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, selain dari persoalan-persoalan yang disebutkan di atas, juga persoalan yang tidak kurang pentingnya adalah adanya oposisi. Ya. Jadi dalam sebuah yang tidak tahu kalau dalam negara modern, karena setiap ada oposisi itu ya berarti dia selalu berhadapan dengan pemerintah yang ada. Untung-untung alhamdulillah sekarang ini di Indonesia sudah tidak ada lagi oposisi ya, sudah berdamai semuanya. Dan itu berlanjut terus. Saya kira ini yang saya sampaikan. Kalau ada belum masuk waktu, bakal sudah semua kita tanya jawab ya, saya sekali. Tapi ini insyaallah masih kita lanjutkan kepada tokoh-tokoh yang monumental yang saya anggap ini penting untuk kita jadikan sebagai teladan di dalam kajian sejarah perkembangan Islam ini. Baik, mari kita tutup kajian kita ini dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi katsiran ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika karim wa azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.